mungkin tantangannya kalau di sektor jalan ini, ya. Tantangan kita ini adalah bagaimana infrastruktur yang dibangun tadi semakin besar, ya, semakin banyak dengan resources yang terbatas. Nah, yang kita explore hari ini adalah bagaimana proses tadi tidak menjadi satu single proses. Single proses itu dia mulai bangun, memelihara, dipegang sendiri, itu kan satu single. Jadi resources yang dipakai satu kali. Nah, yang kita coba develop hari ini bagaimana proses tadi bisa beralih. Karena nature dari investor itu kan setidaknya ada dua macam. Ada investor yang ingin pendapatannya tetap tapi pasti. Ingin dapat pasti walaupun pendapatnya tetap, gitu ya. Dan dia ingin risikonya lebih rendah. Nah, ini investor-investor seperti ini biasanya masuk di proyek yang brownfield atau yang sudah beroperasi. Dia nggak mau masuk yang di greenfield, yang baru, karena ada risiko tanah, risiko konstruksi. Nah, dia maunya di ujung. Ini biasanya kayak pensiun fund, private equity, yang dia kaitan dengan fund termasuk INA. Nah, tetapi ada juga yang basisnya development. Dia memang tidak mau stay lama, bangun, nanti setelah selesai bangun akan dialihkan. Nah, ini yang kita coba dudukkan sehingga masing-masing jenis investor ini bisa berkontribusi di dalam pembangunan infrastruktur. Jadi di fase development diharapkan dibangun, nanti setelah selesai dibeli atau diambil alih oleh pemerintah, oleh swasta lagi yang bergerak di proyek yang brownfield. Nah, contohnya kalau yang dari Hong Kong itu ada Road King, ya, dia sudah punya 4 ruas hari ini. Semarang Batang, dan Kuala Namu Tebing Tinggi. Itu jalan tol ya, Pak, ya? Ngawi dan Ngawi Kertosono. Masih terus seperti itu. Nah, yang seperti ini kalau kita dorong ke development juga agak sulit. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah menciptakan entity baru yang tugasnya membangun. Seperti itu kira-kira. Nah, ini udah mulai berjalan seperti itu, sehingga di Sumatera pun demikian. Jadi HK yang sudah bangun hari ini sudah ada pembicaraan dengan INA misalnya, Medan Binjai sama Bakauheni terbagi, ya, sudah selesai beroperasi. Nanti ini di securitize, ya, diambil oleh INA, uang yang dipakai tadi dipakai untuk bangun lagi uangnya, sehingga sementara infrastruktur ini udah jadi, udah bisa dinikmati oleh publik. Kalau jalan arteri tentu isunya adalah kalau mau melibatkan swasta, kita harus strukturkan dengan konsep delivery yang memungkinkan swasta bisa masuk, bisa invest. Nah, bentuknya tadi KPBU dengan availability payment. Nah, tetapi isunya adalah ketika dilakukan availability payment lalu dibayar dalam waktu yang lebih panjang, ya, itu overall cost memang jadi lebih besar dibanding kalau dibangun langsung, karena harus biaya operasinya dimasukkan, biaya bunga dan lain-lain. Nah, sehingga tantangannya adalah bagaimana kita menurunkan weight-nya, weighted average cost of capitalnya, biaya modalnya. Jadi yang kita bayar dengan cicilan jangka panjangnya tidak 100% dari capex mestinya. Jadi sebagian harusnya bisa kita bayar di awal dalam bentuk upfront. Upfront payment. Jadi sebagian dibayar di muka, sebagian lagi dicicil dalam bentuk availability payment. Nah, contoh itu kita terapkan di Sumatera. Jadi Sumatera itu dari Betung ke Jambi, ya, dibagi 2 model, ya. Ada yang dibangun dengan namanya dukungan konstruksi sepanjang sekitar 30 kilo, jadi dibayar pakai APBN nanti itu seperti dibayar di muka. Selebihnya dibayar dengan
PBBL, istilahnya seperti AP, namanya PBBL itu pembayaran berkala berbasis layanan. Jadi kalau layanan terpenuhi dibayar penuh, kalau tidak ya nanti ada pengurangan pada saat itu. Nah di sini kita kombinasikan. Kalau 100% menjadi PBBL tentu cicilannya menjadi lebih gede. Nah dengan separuh ditaruh cicilannya menjadi turun. Dan ini juga menjadi kombinasi. Karena yang Dukon itu kalau istilah di keuangan itu dia pembiayaan berbasis below the line. Jadi dia adanya di bawah. Jadi masuk di belanja. Ya. Nah, sementara yang PBBL atau availability payment itu above the line, investasi dia. Jadi memanfaatkan potensi fiskal yang ada di tahun-tahun mendatang. Kalau yang di bawah yang ada di tahun ini. Sehingga kapasitas membangun tadi menjadi lebih besar. Jadi kreatif tadi adalah bagaimana kita mencari inovasi ya, tidak hanya pembiayaan tapi juga fundingnya. Tadi kan mengkombinasikan pembelanjaan dengan pembiayaan sehingga overall costnya akan turun. Terus bagaimana kita memanfaatkan potensi pendapatan kita di tahun-tahun mendatang untuk kita membangun infrastruktur hari ini. Itu yang tadi yang seperti AP, PBBL ya. Sehingga kapasitas kita membangun menjadi lebih besar. Karena kalau kita hanya melihat kapasitas hari ini ya terbatas. Gitulah. Jadi inovasi tadi ada fundingnya, ada financingnya, juga ada inovasi termasuk delivery-nya. Delivery itu artinya tidak hanya semuanya dibangun dengan konvensional. Pasti terbatas. Nah untuk itu kita terapkan juga dengan skema KPBI.